Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bersama beberapa tim ya, yang kita punya niat yang sama ya, tujuan yang sama, yaitu buat channel YouTube yang kita memberi nama vertikal horizontal, bener nggak? Vertikal horizontal. Nah, ini akan di segmen ini nih, di channel pertama kita ini, first channel kita ini, kita akan menjelaskan ya secara ya First konten ya. First konten ini kita akan jelasin apa sih vertikal horizontal itu. Nah, kebetulan nih kita sudah bersama dengan tim kreatornya ya. Apa tuh, mau kira-kira vertikal horizontal ini arti dari nama ini apa nih? Kalau bahas vertikal horizontal itu kan substansinya itu gini mas, hubungan kita kan ada dua, ya kan, muamalah sama Allah sama muamalah sama Anas. Hubungan tuh harus simetris, ke Tuhan 100%, ke manusia juga 100%. Nah, vertikal itu kan garis lurus ke atas, horizontal ke samping. Simbolis dari kita itu harus apa ya, bentuk penghambaan kita pada Allah juga harus jalan, dan bentuk kita bersosialisasi kepada sesama pun juga harus jalan. Jadi ya kurang lebih ya gitu filosofi dari vertikal horizontal. Tapi kenapa warna hijau nih sama coklat? Kenapa nggak hitam? Garisnya tuh. Iya. Kalau garisnya kenapa ke samping coklat ya, terus ke atasnya hijau, itu nggak tahu tuh editornya itu. Coba itu yang edit Yang mana? Awi namanya. Coba Mantap. Editor. Apa? Nih dia nanya gimana tadi pertanyaannya. Itu kenapa warna hijau gitu? Kenapa nggak putih, pink? Hijau sama coklat ya. Nah, hijau sama coklat. Hijau itu kan udah identik dengan vertikal ke atas, maksudnya itu udah ke agama Islam banget, itu lah, ke Islam Islam lah. banget. Nah, itu udah berhubung kita bertiga juga alhamdulillah muslim semuanya kan. Makanya kita ngambil itu warna hijau. Terus kenapa sih kita tuh ke kanannya itu, ke bawahnya itu coklat? Nah, karena itu adalah lambang coklat itu netral warnanya itu. Jadi semuanya bisa masuk. Jadi itu nanti kalau misalkan suatu saat kontennya ada dari orang atas masuk, ya kita tetap masuk warnanya gitu. Terus dari orang bawah misalkan ada, maaf nih, ada kayak pemulung yang di bawah jembatan-jembatan itu kan rada di bawah, itu juga masuk, soalnya kita netral di sini. Berarti segmen kita ini bisa lebih luas ya. Selalu bisa Cakupannya luas. Cakupannya luas. Untuk sosial oke, bahkan ke vertikal pada pengembangan kita kepada Tuhan juga oke guys. Oke. Insya Allah mohon dukungannya. Tadi sebelum kita ngebahas ini segmen guys, kita harus tahu orientasinya dulu nih. Ternyata vertikal horizontal ini punya tujuan di mana dia mau ngebahas secara detail konten ini. Kalau orientasi dari horizontalnya ya, kalau orientasi horizontal ntar yang vertikal Bambang Hamas. Hamas yang jelasin. Kalau yang horizontalnya, orientasi kita ya tetap merangkul sesama dan supaya kita itu lebih aware, lebih sadar bahwa sosialisasi sesama manusia itu penting. Awareness berarti ya. Awareness. Kesadaran. Ya at least walaupun nggak bantu ya, seenggaknya kita itu selalu memahami, bukan hanya bisa menghakimi gitu. Karena zaman sekarang kan chaos banyak terjadi karena kita cuma bisa menjudge tanpa Menilai dari satu sisi. betul, tanpa kita tuh pernah mau tahu, at least mau tahu deh, bukan membantu. Makanya gue bilang tadi kan, yang penting kita mau tahu kenapa sesuatu tersebut bisa terjadi gitu. Profesi, entah kejadian, insiden dan lain sebagainya, kita akan kulik juga di sisi horizontalnya. Itulah kenapa horizontal, karena kita mencakup kanan kiri gitu, berhubungan sesama manusia. Kalau vertikalnya, Oh, benar juga sob. Jadi selain kita peduli pada sama ya, ternyata ada yang lebih mendasar tuh, yaitu bagaimana kita bisa beragama sesuai dengan keyakinan kita gitu.
keyakinan kita yang sudah kita anut ya, dari kita belajar dimanapun itu ya, bagaimana kita bisa memahami itu secara atas atau secara vertikal ya. Ini sebenarnya kita ini sebagai hamba itu akan bertuhan kepada siapa? Karena banyak nih Dalam kita banget ya. sekarang bertuhan sama materi. Contohnya Contohnya ketika kita kerja bukan lagi bicara tentang Tuhan lagi, tapi berapa hasil yang kita dapat. Tuh. Bukan lagi bicara tentang orientasi ketuhanannya. Nah, ini sebenarnya kita bahas juga di segmen ini, di segmen vertikal. Gitu. Sekarang kita bahas ini ya, segmen dan segmen handlernya lah yang megang. Kalau di segmen horizontal ya gue sendiri yang nanti bakal sering jadi podcaster untuk interview untuk ngajak ngobrol orang-orang yang jadi target man kita di konten ketika itu. Untuk di vertikal ya nanti bisa mungkin di handle sama Amas ini, dan di editor ada Alwi. Untuk sekarang mungkin kita bertiga dulu kali. personilnya nih. Bertiga dulu. Personilnya kita cukup bertiga apa nanti suatu saat kita bakalan nambah? Nah, Hmm. itu hanya Tuhan yang tahu tuh. Secara vertikal, ya. Bagus, secara horizontal sekarang. Secara horizontal gimana? Kalau secara horizontal ya kita realistis kan berarti ya. Kalau Tuhan kan teologis ya. Kalau karena gua segmen handler di horizontal berarti kan kita realistis aja. Ketika demanding tinggi, ketika tingkat tuntutannya tinggi, berarti kan otomatis kita butuh otot lebih banyak, butuh otak lebih banyak, dan kita nggak akan menutup kemungkinan untuk membuat tim juga gitu. Tapi ya Allah alam kapan itu. Terus habis itu Oh, yang doain kedua nih, kapan kira-kira kita mau ngeluarin konten pertama kita? Weh, itu tuh gimana? Terkadang ada namanya anget-anget tai Ayam. Kalau kita ada schedule ya, udah ada schedule belum? ada, Ada. tinggal konsisten nggak gitu aja. Kita ada schedule teman-teman. Schedule kita itu di hari Senin Senin sama Kamis. Kamis. Mungkin ini tayang hari Senin. Dan nanti di Kamis kita akan Kita langsung mulai hari Kamis. kita mulai konten yang real konten ya. Ibaratnya ini cuma pembukaan aja untuk kenalin juga kemana ini dibawa, ke dermaga apa kanal ini berlabuh gitu. Nanti di hari Kamis kita langsung upload konten pertama yang nanti bisa disaksikan di hari Kamis gitu ya. Oke. Terus Ya, tinggal kita lihat dan nunggu ya. Mm-mm. Dan pasti nih teman-teman founder nih punya harapan nih, ya nggak? Dari kita nih. Harapan untuk channel ini apa nih sebenarnya? Ini dari Alwi dulu. Dari Ali dulu, dari Ali. Apa yang ngomong? Harapannya tuh biar kalian tuh tahu yang misalkan di luar non Jakarta nih kan, biar tahu Jakarta tuh nggak semewah yang lu kira, Sehebat itu. nggak gitu. sehebat itu. Banyak cerita di balik Jakarta itu, Banyak sedihnya. banyak sedihnya, nggak Dark cuma side-nya, dark side. iya itunya. Makanya kita disitulah pokoknya biar lu tahu gimana sih Jakarta yang asli. Walaupun mereka nggak berkunjung ke sini. Ya walaupun nggak berkunjung ke Dengan sini, konten kita diharapkan mereka bisa tahu. ngerti lah, bisa paham. Bener. Lu nggak nanya gua? Oh, Ya kalau gua sih realistis aja lah ya. Jadi kan kalau kita lihat dari kehidupan sosial kita sekarang kan benar-benar miris sebenarnya. Jadi kita sebagai manusia juga kan harus bersosialisasi kepada sesama, dan kita harus nimbulin awareness atau kesadaran pada sekitar bahwa apa yang terjadi selama ini itu ada ada asbabun nuzulnya gitu, ada sebab kenapa itu bisa terjadi. Selama ini yang kita tahu kan hanya judgement, hanya bisa menyalahkan, Hanya dia bisa nggak mau mencari menilai satu sisi. menilai satu sisi, dia nggak mau tahu kenapa sesuatu tersebut bisa terjadi gitu. Yang kita harap dari adanya konten kita nanti, supaya kita ngerti bahwa banyak orang-orang di luar sana yang ternyata melakukan
apapun itu dari profesi atau insiden dan lain sebagainya, itu mereka mempunyai alasan tersendiri yang kita nggak pernah jangkau, itu kita nggak pernah peduli pada alasan tersebut itu teman-teman. Kalau lu sendiri Harapan lu apa, Mas? nanya orang doang ya Pak. Kalau Jadi, sendiri apa? kalau dari gue sendiri ya, harapannya nih bisa menjadi salah satu referensi teman-teman ini bisa tahu gitu bahwa ternyata orang yang tidak baik di mata manusia gitu ya, ternyata penghambaannya kepada Tuhannya itu lebih dahsyat daripada kita gitu. Dan itu ternyata bisa dibuktikan dengan sosial eksperimen. Harapannya tuh supaya iya. gitu, Ya, dari situ tuh. dari situ akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata ada preman priok yang dia tuh ternyata lebih alim dan soleh daripada orang yang biasanya sering ke masjid. Nah itu linear sama statementnya Alwi tadi, jangan menilai dari satu Satu sisi. sisi, tapi ini lebih ke Vertikal, lebih ke atas. Sama satu lagi nih ada nih teman-teman juga, jadi nanti salah satu segmen kita yang insya Allah akan kita tayangkan juga, itu kita akan bahas tentang unpopular opinion yang jarang orang berani speak up kan itu. Cuman ya itu nanti lah ya, ketika kita udah memiliki tim keamanan. Ya karena memang Nggak bisa. unpopular opinion kan memang sangat tabu buat dibahas, bukan karena kita nggak berani. Kan Ali bin Abi Thalib juga bilang apa, kezoliman akan terus ada, bukan karena berkurangnya bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena banyak orang baik yang memilih diam itu. Dan kita akan insya Allah menyuarakan itu. Ya unpopular thing itu akan kita angkat, tapi ya Soon. sebenarnya ya. kita lihat aja nanti. Semoga kalian penasaran guys. Semoga kalian penasaran. Penasaran. Yang mau request ini Oh narasumber bisa ya. benar. Ini habis ini ya teman-teman bisa chat di link ya. Di link. Komen di bawah. Sorry masih baru. Oh, iya. Jadi bisa komen di bawah ya. Mm-mm. Nih kira-kira narasumber siapa nih yang mau kita bahas ya kan? Mungkin ada banyak aspek tuh ya kan? Yang mereka penasaran. Yang mereka penasaran pastinya. Tapi kita udah buat list belum sih? Udah. Ya udah sih, Bener ya. udah ada dan nggak. Ya, soon ya, lihat aja nanti. Uh-uh. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Gua Andi Hamas Akbar. Gua Hertomo Miftahudin. Gua Ali Mujaki, kita bertiga pamit undur diri. Stay tune di channel kita Vertikal, horizontal.